Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-29 berkata, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Yang berbahagia setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau dilihat, mungkin gaya bahasa dari Matius ini merupakan sesuatu yang terlihatnya nampaknya begitu mengerikan karena ada kata-kata mencungkil mata dan memotong tangan. Maksud ini agar terhindar dari neraka. Namun Bapak Ibu Saudara, benarkah Tuhan Yesus secara harafiah memerintahkan apa yang ditulis? Jawabannya tentu tidak, Bapak Ibu Saudara, karena perkataan Yesus merupakan sebuah kata-kata alegori yang tentunya memiliki banyak makna. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalimat mencungkil mata dan memenggal tangan sebenarnya ini merupakan suatu bahasa yang menegur dengan keras. Misalnya Bapak Ibu Saudara, lebih baik kau jahit saja mulutmu daripada menyinggung banyak orang. Nah, maksud dari kalimat ini bukanlah benar-benar menjahit mulut, tetapi agar berhati-hati dalam berbicara supaya tidak menyinggung orang lain. Banyak hal yang memiliki makna alegori, dan kita Bapak Ibu Saudara harus memaknainya dengan jelas dan benar. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada suatu kalimat, lebih baik miskin daripada kaya tapi masuk penjara. Maksud dari kalimat ini bukan benar-benar menjadi miskin Bapak Ibu Saudara, tetapi maknanya adalah hidup itu harus jujur dan benar supaya kita tidak masuk penjara. Kekayaan bukanlah fokus utama kita dalam hidup, tetapi kita hidup yang berintegritaslah, kejujuran itulah yang terutama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama halnya, jadi maksud Tuhan Yesus dengan kalimat mencungkil mata dan memenggal tangan adalah agar kita Bapak Ibu Saudara berhati-hati sekali dalam menggunakan mata, dalam menggunakan tangan, karena ada konsekuensi yang sangat mengerikan, yaitu neraka Bapak Ibu Saudara. Bila mata dan tangan dipakai untuk berbuat dosa, maka ancaman hukuman neraka itu begitu mengerikan sehingga kita harus mengendalikan anggota-anggota tubuh kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam pengajaran-pengajarannya Tuhan Yesus sangat menekankan adanya perubahan dalam hati agar kita Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang kudus, memiliki hati yang benar, sebab segala tindakan itu muncul dari hati. Bila kalau kita melihat hati kita baik, maka kita akan melakukan yang baik. Sebaliknya juga Bapak Ibu Saudara, bila hati kita jahat, maka kejahatanlah yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya memotong tangan atau mencungkil mata tidak akan mengubah tabiat berdosa seseorang apabila hatinya belum berubah. Sekalipun seseorang tangannya buntung, ia akan tetap punya tabiat dosa karena hatinya yang penuh kejahatan. Maka dengan memahami hal ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak memerintahkan untuk mencungkil mata atau memenggal tangan secara gamblang. Namun kalimat perkataan Tuhan Yesus bermakna agar kita sungguh-sungguh menjaga tingkah laku kita agar terhindar dari hukuman. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam memahami suatu ayat, kita harus melihat konteksnya dan membaca ayat sebelum dan sesudah, serta membandingkan dengan ayat-ayat lainnya dalam Alkitab. Sama halnya dalam Roma 8 ayat 13 tertulis, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Ayat ini Bapak Ibu Saudara menekankan keharusan untuk hidup menuruti kehendak Roh Kudus dan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi ciri kehidupan seorang yang beriman adalah menuruti Roh Kudus dan mematikan perbuatan daging. Orang yang beriman meski mempunyai mata, meski mempunyai tangan dan kaki, maka Bapak Ibu Saudara, mereka akan terus beriman. Tubuhnya hanya dipergunakan untuk melakukan kebenaran dan atas dasar kebenaran firman Tuhan.
Jadi kembali lagi kepada pokok yang di atas, Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa perintah Tuhan Yesus agar kita mematikan anggota-anggota tubuh kita terhadap dosa. Bukan berarti kita harus menjungkil mata atau memenggal anggota tubuh kita lainnya. Tetapi perintah Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat keras dan ekstrim, di mana harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh agar jangan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Marilah Bapak Ibu Saudara kita menyadari kita memakai mata ini untuk hal-hal yang najis, tetapi hal-hal yang suci. Marilah kita gunakan tangan ini untuk melakukan perintah Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Karena itu marilah persembahkan tubuh ini bagi Tuhan agar kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan kami dapat merefleksikan bagian dari firman Tuhan, yaitu kami memaknai konteks firman Tuhan berdasarkan perintah Engkau yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran terhadap hal-hal yang suci, bukan lagi hal-hal yang keji dan najis. Tetapi mata kami tidak menyesatkan kami terhadap perbuatan yang jahat, karena kami percaya bahwa kami menghidupi firman Tuhan dengan baik, maka kami akan merefleksikan kehidupan kami dengan baik. Inilah setiap doa dan permohonan kami